Nanti disemprotkan pakai alkohol, ini ada alkohol ini misalnya ya. Ini disemprotkan gitu, baru dilap menggunakan tisu atau serbet. Ya, setelah itu nanti kita bungkus ya pakai kertas koran atau kalau ada kertas jagung sebenarnya. Ya, gitu. Ya. Jadi Petridis itu ada bagian wadah dan ada bagian penutup. Di mana wadahnya itu lebih kecil dibandingkan dengan penutupnya ya. Setelah itu nanti kita balik posisinya wadah yang di atas, penutupnya di bawah, dan kita bungkus seperti bungkus kado. Maksimal penumpukannya itu adalah 4 Petridis ya. Kalau lebih dari 4 Petridis biasanya kurang maksimal panasnya pada saat proses sterilisasi. Ini kita lipat ke bawah ya, kita lipat ke bawah. Oke, ini sudah siap, tinggal proses sterilisasi di oven. Cepin saya. Udah ditambahin tadi sedikit ini. Metric stirrer yang bisa kalian gunakan buat mengaduk mejanya. Ya. Pak Afan itu ya? Misalnya ini kita atur suhunya jadi 540. Lalu kita aktifkan setirnya supaya bisa mengaduk. Terlalu kecil pianonya. Pengaduknya. Keren. Jadi ini pemanasannya sampai komplit, sampai mendidih ya. Nanti kalian lihat kalau misalnya ada gelembung-gelembung ya, langsung diturunkan aja. Jangan sampai nanti dia meluap. Oke? Pakai tangan. Ya, pakai tangan bisa nggak terlalu panas kok sampai atas. Lebih-lebih ini Erlenmeyernya agak besar. Ya. Nanti ini sambil saya perkenalkan ya oven ini supaya nanti teman-temannya kalian bisa bagi ke teman-temannya gitu ya. Nah, untuk oven kita bisa gunakan sebagai alat untuk sterilisasi ya. Untuk tekniknya itu atau metodenya itu pakai panas ya. Jadi aliran listrik berubah menjadi panas. Jadi nanti untuk mensterilisasi alat-alat gelas itu menggunakan suhu 180 derajat Celcius selama 60 menit ya. Jadi nanti kalian masukin alat-alatnya, nih tinggal dibuka terus dimasukin, lalu kita atur suhunya 100 berapa tadi? 180 derajat dan diatur juga waktunya. Pisang. Itu sebagai proses pengeringan pisang. Dimakan kirain pisang sari tadi. Untuk penelitian kayaknya. Ya, seperti itu. Mbak, ini semua alat 180. Alat-alat gelas. Kalau alat-alat yang plastik kita menggunakan suhu yang lebih rendah lagi. Ya. 60 menit tapi. 60 menit. Sama. Ya. Ya. Iya, apa ini? Kebalik ya. Jadi ini kalau kita periksa Terus buat apa? Bakteri kontaminan. Mungkin dia berasal dari udara. Semua. Ya, kalau kebalik biasanya nanti balik posisinya ya. Karena kenapa? Kalau kita memberikan keterangan, maka kita menulis di sini. Ya. Supaya kalau nanti ada orang datang, dia menukar tutupnya. Kalau kita menulis di tutupnya, misalnya si Ferdianti ditukar sama Dwi, tinggal dia ambil tutupnya, tukar deh. Nah, ini miliknya si Dwi padahal miliknya Ferdianti. Kalau di sini tidak bisa dia ya. Nah, itu makanya ditulis di sini, dan penulisannya itu harus memakai yang permanen, spidol permanen, dan nanti ditaruh di dalam inkubator itu posisinya terbalik juga. Jadi dulu untuk pembuatan media. Jadi sudah pemanasan, tadi tinggal proses sterilisasi. Ya, nah untuk proses sterilisasinya nanti dilakukan di dalam autoclave. Ada keranjang autoclave tadi gitu. Ya? Ya, kayak sarang burung itu. Ini kita masukin air. Ini disebut dengan autoclave. Autoclave ini berfungsi sebagai alat untuk atau tempat mensterilisasi bahan atau media ataupun alat-alat gelas ya, bisa kita gunakan. Nah, sebelum kita menggunakan autoclave ini, nanti kita pastikan dulu di dalam sini ada aquades. Tuh.
ya. Jadi di dalam sini ada aquades. Ini nggak boleh kering. Oh, Ya, kayak kita ngukus itu kayaknya. ya kalau kering kan nggak bisa dipakai. Ya. Volume aquadesnya adalah 2000 mili atau 2 liter. Ya. Jadi nggak boleh pakai air biasa. Karena kalau air biasa itu kan masih ada kandungan mineralnya yang dapat merusak plat yang di dalam sini. Ya, sehingga fungsinya itu berkurang. Ya, setelah itu nanti kita setelah ditambahkan aquades sebanyak 2 liter, nanti dimasukin keranjangnya ini. Yuk, kita masukin dulu keranjangnya. Ya, oke, dengan posisi menyilang. Ya, setelah itu nanti ada bagian penutup di dekat kompor, ada penutupnya. Ini oke, oke ya. Setelah itu kita tutup lapnya, dibiarin jangan. Ntar aja di situ nanti. Aduh, saya ngambil ya. Ini kita tutup. Nah, untuk nutup autoclave-nya ini harus kuat ya, karena kalau misalnya nggak kuat biasanya meledak ya. Ya, Oh, kayak anu itu kita bikin tulang itu. presto. Iya, presto. Buat inlo misalnya. Udah jelas? Kalau sudah kuat, nanti ini kita atur spare timer. Jadi spare timer ini kita atur selama 15 menit. Itu adalah masa sterilisasi. Kan kalau di etiket botolnya tadi itu setelah pemanasan dimasukkan ke dalam autoclave 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Ya kan keterangan di etiket botolnya. Nah, ini kita atur 15 menit untuk masa sterilisasi. Terus selanjutnya dry timer juga kita atur 15 menit. Jadi fungsinya dry timer ini adalah ketika masa sterilisasi selama 15 menit itu selesai, nanti si dry timernya ini bekerja, akan mengeluarkan air-air ke dalam situ. Ya, dalam cerigen itu. Ya. Jadi setelah 15 menit biasanya nanti akan turun suhu dan juga tekanannya akan turun sampai 0. Nah, kalau 0 baru boleh dibuka. Tapi kalau misalnya tekanannya masih di atas 0, ini tidak boleh dibuka, nanti bisa meledak. Ya, seperti itu. Nah, untuk cara menggunakan tadi spare timernya sudah dinyalakan, dry timernya juga sudah diatur 15 menit ya. Lalu kita tekan power dan start. Ya. Setelah itu nanti di sini kan ada lampu power dan spare-nya nyala, ya. Lampu power dan spare-nya nyala, itu bisa di-on. Ya, nah, kan seperti itu. Kita tunggu sampai dengan tekanannya 1,5 dan suhunya 121 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya sudah tercapai tekanan dan suhu tersebut, dia akan melakukan proses sterilisasi 15 menit tadi, ya. Jadi nggak langsung. Kalau oven kan beda. Jadi kalau oven itu kita masukin alatnya dulu, lalu kita atur suhu dan waktunya, ya kan, baru melakukan proses sterilisasi langsung. Kalau autoclave berbeda. Jadi kalau autoclave itu harus nunggu tekanan dan suhunya maksimal naik dulu, baru melakukan proses sterilisasi. Seperti itu. Ya, jelas? Oke, karena kita tidak melakukan proses ini, ceritanya udah selesai dan tekanannya sudah 0 misalnya. Yuk, divideokan dulu. Baru boleh dibuka. Bukanya harus pelan-pelan. Kalau tombol emergency itu biasanya kita tekan ketika misalnya ada yang ketinggalan ya, sedangkan tekanannya sudah masuk, ya udah nanti kita tekan emergency. Ya, baru tunggu 0 dan boleh dibuka. Sekarang dibuka. Bukanya harus pelan-pelan. Ini saya bantu dibuka sedikit ya, agak keras. Ya, silahkan. Tutupnya dan diambil lagi keranjang yang tadi. Ceritanya ini udah steril ya, ceritanya aja. Ayo, kalau sudah nanti kita bawa lagi ke sana. Penuangan. Jadi setelah di sterilisasi ya, masih ada enggak anunya biar enggak beku. Kita panasin lagi sambil saya menjelaskan dulu sedikit ya. Enggak perlu jadi setelah proses sterilisasi harusnya kita langsung nuang, tapi ini kan udah agak dingin ya, jadi takutnya nanti beku. Jadi saya panasin lagi supaya enggak beku nanti. Ini saya sambil jelasin. Setelah melakukan proses sterilisasi itu kita langsung menuang ke petri dish. Jadi seperti yang dijelaskan di etiket botolnya. Jadi kita tuang ke dalam petri dish. Atau kalau misalnya kita mau memasukkan ke dalam tabung, misalnya tadi harusnya sebelum kita lakukan proses sterilisasi kita pipet dulu ke dalam tabung. Ya. Baru kita sterilisasi dan kita miringkan. Kalau misalnya media slant, ya, tapi kalau media flat
sekarang waktunya kita menuang ke dalam petri dish setelah melakukan proses sterilisasi tadi. Gitu. Nah, dimana untuk menuangnya itu nanti kita bisa lakukan di dalam BSC, biocabinet safety ya. Nanti saya tunjukin juga. Kalian bekerja, alangkah baiknya kalian bekerja di sini di BSC ya, biocabinet safety atau LAP, laminar airflow. Ini atau meminimalisir tingkat kontaminan pada saat kalian bekerja. Ya, cara menggunakannya juga belum saya jelasin ya. Ya, kita alirkan listrik, lalu ini kita nyalakan. Udah kan? Powernya kita pencet, lalu dilakukan proses UV. Jadi proses UV ini adalah bentuk proses sterilisasi di bagian dalamnya. Ya, ini dilakukan selama 2 jam harusnya ya. Setelah 2 jam nanti kita bisa matikan dan kita nyalakan lampu LED supaya lebih terang. Lalu bisa dinaikkan. Nah, ini. Keren. Setelah itu kita bisa nyalakan nyalakan blowernya. Ya, dan kita melakukan proses penuangan media, menginokulasi media di dalam sini. Kita lagi nge-video. Ya. Jelas ya sampai di sana? Ya. Oke. Tapi berhubung di sini agak terlalu full, atau mungkin kalian mau di sini? Sini. Oke, boleh. Silahkan diambil medianya yang tadi sama petri dish-nya. Jongkok. Jadi ini saya contohkan bagaimana caranya menuang. Masih ada di sini. Menuang ke dalam petri dish. Jadi harusnya petri dish yang kita gunakan ini juga harus steril, ya harus steril. Dengan volume yang kita masukkan ke sini sebanyak berapa tadi? 20 sampai dengan 25. Bagaimana kita mengetahui volume 20 sampai dengan 25? Nah, jadi nanti pada saat menuang antara larutan kiri dan larutan kanannya itu nyatu jadi satu dan menutupi permukaan wadahnya itu. Ya, itu kita anggap sebagai volume 20 sampai dengan 25. Atau kalau misalnya kalian penelitian, kalian pipet atau tuang ke dalam labu ukur setelah itu sebanyak 25 mili. Setelah itu baru dituang ke dalam petri dish-nya. Atau misalnya nanti sebelum proses sterilisasi kalian pipet ke dalam tabung dengan volume 25 mili, jadi nanti setelah selesai proses sterilisasi tinggal dituang-tuang aja. Seperti itu ya. Ini saya contohkan. Ini ya. Jadi mulut Erlenmeyernya ini karena nggak steril ya, makanya saya berani pegang. Jadi kalau misalnya dia steril, ini tidak boleh dipegang. Ya, jadi ini benar-benar kita harus jaga tingkat sterilnya ya, dan juga petri dish-nya. Jadi bagian dalam dari petri dish ini nggak boleh dipegang ya. Kita untuk meminimalisir tingkat kontaminan, jadi kita pegangnya seperti ini. Atau kalau misalnya kalian nggak bisa seperti ini ya. Ini kita tuang dulu. Ini saya contohkan ya, 20 sampai dengan 25 mili. Silakan kalian bisa perhatikan larutan kiri dengan kanan sudah bertemu menjadi menyatu dan menutupi seluruh bagian permukaan. Seperti itu. Ya, jangan dimiring-miringkan supaya tidak maksa gitu ya istilahnya. Nah, ini volume 20 sampai dengan 25 mili itu seperti ini. Ya. Dikatakan oleh beliau tadi kita bisa menanam atau mengkultur juga bakteri yang berasal dari urin, bisa juga berasal dari feses, dari jerawat. Ada yang punya jerawat mungkin ya. Kalau bakteri wajah kita ada jerawat terus bernanah itu biasanya disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan bakteri Staphylococcus aureus. Ya, Staphylococcus aureus. Makanya biasanya kan karena di sini ada bakteri dan sering sekali kita lakukan proses kultivasi terhadap bakteri tersebut, kadang dia nempel nanti di meja ini. Nah, nanti kita dengan tidak sengaja mengelap muka kita dan tumbuhlah jerawat di sini. Ya, makanya hati-hati. Harus aseptis. Jadi selesai proses praktikum nanti ini disemprot pakai alkohol. Ya, habis dong. Nah, nanti ada yang mau kencing, yang mau tanam sampel urinnya. Ini, yang itu. Ya, ini bakteri Salmonella. Satu media yang tidak boleh dimasukkan ke dalam autoklav, ya, yang disebut dengan media SSH, Salmonella Shigella agar. Yang bisa tumbuh di sini hanya bakteri Salmonella dan Shigella.
larutkan ke dalam aquades yang sudah disterilisasi. Ya, harusnya pakai corong sih, tapi bisa tekan. Jadi preparasinya kan tadi 60 gram dalam 1 liter, terus dilarutkan dalam air ya. Ini bisa dipanasin di atas hotplate, tapi tidak boleh dimasukkan ke dalam oven. Kalau dipanasin, tolong dipanasin sampai dia lalu. Jangan dibuka tutupnya ya. Cok dia. Sampai sesekali diaduk. Oke. Jadi ini saya contohkan dulu cara menginokulasi bakteri ya. Saya menggunakan biakan bakteri yang sudah ada di sini. Nanti saya contohkan juga menggunakan urin. Tapi sebenarnya kalau untuk urin kita centrifuge dulu ya, kita centrifuge, lalu kita lakukan proses pengenceran ya, harusnya seperti itu karena bakteri yang ada di dalam urin itu kan banyak sekali ya. Otomatis ketika kita menanam di dalam suatu media langsung menggunakan urinnya, banyak sekali yang akan tumbuh di situ ya. Ini saya ambil biakannya 1 oz. Volume 1 literan oz ini adalah 10 mikroliter ya. Dia mendidih sambil diaduk sesekali, sambil di putar-putar sekalian. Ini kita bakar. Saya ambil 1 oz. Ini juga kita bakar, minimalisir tingkat kontaminan, lalu kita strip. Ini metode tanamnya adalah strip. Saya akan membuat metode strip 4 kuadran. Kegores. Kalau bisa jangan sampai kegores ya. Cuma di dalam digores di situ. Ya, misalnya ini kita anggap sebagai media kita. Strip 4 kuadran itu menggores sebanyak 4 kali ya. Misalnya ini sekarang, ini kan kita pegang, kita ambil biakannya, ini ose ceritanya, lalu kita tap-tap di sini, lalu menggoresnya dengan bentuk zigzag seperti ini. Kalau pada kuadran pertama boleh digores sebanyak mungkin ya. Nah, ini ujungnya kuadran pertama. Setelah itu baiknya ose yang kita gunakan tadi kita sterilkan kembali ya. Setelah disterilkan kita dinginkan lagi, lalu kita ambil ujung dari kuadran pertama, lanjut ke kuadran kedua dengan jaraknya lebih besar dibandingkan dengan yang kuadran pertama. Ini ujung kuadran kedua ya. Lalu osenya kita bakar lagi, setelah itu kita dinginkan kembali osenya dan kita strike ke kuadran ketiga. Ambil dari ujungnya ini. Seperti itu ya. Dari ujung kuadran ketiga lagi kita strike, tapi jangan lupa disterilkan kembali osenya ya. Lanjutkan kuadran keempat seperti itu. Jadi dengan melakukan strike 4 kuadran ini kita harapkan bakteri yang tumbuh itu bisa terpisah, koloninya itu bisa terpisah. Seperti itu, kira-kira mengerti ya? Kenapa dia makin besar-besar, Mbak? Memang harus seperti itu, karena kalau terlalu dempet, pertumbuhan yang terpisah itu tidak akan kita temukan di sana. Ya? Yang kita butuhkan kan adalah koloni bakteri yang terpisah. Ya, ini. Jadi cara mensterilisasi ose juga harus tegak lurus seperti ini supaya dari ujung ose sampai dengan pangkal osenya bisa panas dengan sempurna. Ya.